Salah satu yang ulun undang paling apalah paling asalnya lawas paling alih pokoknya si Din ini merendah untuk roket harus dah catat pengajianku. Tapi Jesiden hati-hati membahasakan ke bahasa Banjar ke bahasa Indonesia karena aku bahasa Banjar. Oh itu pesan si Din. Itu pesan si Dan Din. itu kali pertama pian berhadapan dengan si Din tuh. Sebenarnya ada selentingan kalimat yang si Din ucapkan di hadapan paslon tuh tokoh tuh. Jadi Jesiden Jesiden kada kota karena si bu yang mati dia. Bisa aja dia maksudnya kayak itu kan itulah dalam hati. Tapi mungkin orang-orangnya yang menangkap itu karena itu kan bagian dari pemantik juga nih. Apa yang mau Sidin juga kata pikirkan lagi itu dengan aku lah kayak itu. Aku langsung bersalaman, cium tangan dan lucunya kenapa waktu itu tuh sambat dia Sidin. Guru, minta bekas buntung rokok pian lah, segini merokok kan. Anak di buntung masih ada tuh. Oh ya mas, kopinya sih ambil aja. Jadi ya itulah, penting itu kayak apa ya kalau di santri itu kayak ngambil berkat buat ya. Mungkin ada yang ada kejadian, tapi itu salah satu kita ngambil berkat peguruan ya Allah. Jadi sawat lah itu salaman. Jadi bekas rokok guru, seorang ambil, seorang merokok kan. Nah, pokoknya orang kada mempedulikan itu, seorang peduli gitu kan. Ambil dulu misalkan. Tulisan-tulisanku itu dikutip orang. Oh, oke. Dijadikan orang buku. Lah, klaim dong. Aku tuh, kamu tahu kalau buku Abah Guru Sekumpul yang ditulis Ahmad Rosadi. Yes, aku tahu, aku baca. Aku tuh hendak itu lawan guru nih. Lawan guru Sodi, ya. Rencananya tuh aku kena mau wawancara si Din, tapi kan karena si Din rasa anum. Iya. Kena dulu lah. Iya. Sekalinya astagfirullah dalam hatiku. Wah itu lunas. Ada orang fanatik dari Palembang. Aku ingat dari Palembang mencet berkisah bahwa melihat aku, menyaksikan aku ceramah di Palembang. Aku bingung mau mengambil sikapnya kayak mana. Ajaib nih. Ajaib. Udah matiku. Tapi halu dah kawan. Tapi ceramah itu kan maksudnya hal baik. Oke lah bagus, tapi masa itunya pangmanar. Kamu tuh di bawahnya lah. Penulis ulama itu kan hal yang sudah ada sejak zaman Nabi gitu nah. Dan ini penting kawan-kawan bahwa talenta menulis itu sangat berharga karena teks buku hal yang tertulis itu akan tersimpan lama dan kupikir itu abadi lah lumayan dibandingkan audio atau video. Kita mau warung yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kali ini openingnya kada pakai nyanyi-nyanyian karena kita kedatangan Ustadz, kedatangan guru Ibul kayak gitu kan. Jadi teman-teman ini kawan ulun mulai kita pernah sekantor di Media Kalimantan, bahkan pian malah mulai dari awal berdiri loh aja. Nah jadi beberkan sedikit dulu. Muhammad Bulkini ini menulis buku sejak dulu. Sekarang beberapa kali tahun belakangan ini ada beberapa buku tentang guru, tentang ulama, dan kita pernah sekantor di Media Kalimantan, seguru kepenulisan sastra, satu kelas kepenulisan novel, dan satu-satunya yang ulun merasa yang membawa ilmu bersaing masalah kepenulisan gitu. Jadi dan kita satu guru satu bos juga di Media Kalimantan lah. Oke, tulis tuh. Dan ini salah satu buku Sidin yang waktu itu ditandatangani dengan kalimat dari Bulkini untuk Ananda. Tahu kan catatannya apa? Catatannya adalah lawan aku. Wah, itu kalau sudah justru berlawannya langsung mundur aja dah. Apalagi belakangan konten-kontennya tuh tentang religi kayak itu kan. Tahu tangan bisa Bulkini. Sedikit aja. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam, kita bukan bahasa Banjar aja lo. Bahasa Banjar aja. Dan sebelum banyak ulun singgung soal buku, soal kepenulisan, soal catatan pian waktu di koran. Waktu itu kita satu koran pian anak pinawa. Nah itu aja dulu. Kopi hitam sih Ahmad. Kopi hitam 2 dan aku hari ini kopi hitam juga. Oke, apa kabar pian? Alhamdulillah baik. Jadi blog ini kawan-kawan jauh-jauh mulai Banjarmasin, dan salah satu yang ulun undang paling apalah paling asalnya lawas paling alih pokoknya si Din ini merendah untuk roket harus dah. Apalah aku ini jadi bandingkan tamu-tamu ikam jauh mai tidak ada banding-bandingan, artinya kita sama-sama memberikan manfaat kepada orang banyak. Nah pertama dulu yang paling hanyar
paling hanyar nih sebenarnya yang paling hanyar orang lihat nih yaitu buku ngaji di Majelis Abah Haji. Nah ini kayak apa kisahnya Pian? Jadi kawa menulis sebanyak ini halamannya, terus juga ini kan catatan-catatan pengajian. Kayak apa tuh? Mulai pebila tuh Pian mulai rutin ke Majelis Abah Guru. Jadi dulu awal jadi wartawan sebenarnya. Awal jadi wartawan Awal lah. jadi wartawan. Kada tahu yang harus siapa yang harus dituju kan. Oke. Yang ada itu guru di Banjar itu yang kita tahu tuh Guru Bakri almarhum. Nggih. Lawan Guru Johdi. Bujur. Nah, ulu dine Terus. Keringat betapi lu. Keringat betapi. Lanjut. jadi hari itu tuh bingung hendak menuju ke siapa kan dulu. Awal-awalnya nih. Terpikirlah hendak wadah Guru Bakri. Berarti era Guru Bakri ini lagi Sidin masih hidup nih. Masih hidup 2009. 2009. 2009. Hari Sabtu ini gitu. Nggih. Hari Sabtu. Hendak wadah Guru Bakri, tiba-tiba di lampu merah Pal 6 Nggih. terpikir ke Guru Yudi dulu. Lalu karena hati bergretek hendak ke wadah Guru Yudi, langsung wadah Guru Yudi. Datanglah ke sana, minta izin. Waktu itu belum ada hadam mastaf tuh. Nah, dari itu bijin belum sih, Din? Ya, terima kasih Mas. Hendak mewawancara Sidin. sih, Din. Oh. Jadi soal apa ya sih, Din? Waktu itu yang ditawarkan tuh soal tawasul. Nggih. Sebenarnya asal ada di kepala aja itu. Yang penting kan tamu Sidin Yang dulu. penting kan tuh Tamu Sidin dulu kan kita ulama ini kan respect Iya. lah. Akhirnya yang terpikir tuh tawasul. Lalu dia menjelaskan tentang itu. Nah, habis itu ada yang aku tawarkan tuh dari kantor sebenarnya mencari ulama yang bisa memberikan jawaban yang tanya jawab. Bujur. Jadi yang menjelaskan sedikit menanggapi itu, Bol. Jadi kita di koran dulu tuh lah. Ya ada tanya jawab, ada tanya jawab pikir baik itu hukum segala macam. Nah, mungkin ini salah satu yang membawakan pertanyaan itu ke guru. Nah, itu kayak sebutnya. Habis itu lanjut. Nah, habis itu menawarkanlah wadah Guru Johdi. Kawakah Pian mengasuh itu? Mengasuh ini itu rubrik Mengasuh itu. tanya jawab ya, mujakarah itu waktu itu. Mujakarah. Nah, ternyata oleh guru Sidin tuh berpikir panjang tuh. Lawa Sidin berdiam. Habis itu aku tawari Kayak kalaunya Pian kawa ulun datang seminggu sekali ke sini. Nah, Sidin hanya menjawab, Sidin kalau soal itu mungkin aku kada kawa karena aku banyak jadwal. Banyak jadwal. Lalu akhirnya Sidin menyuruh hadir aja ikam ke majelis, catat pengajianku. Tapi jadi Sidin hati-hati membahasakan ke bahasa Indonesia karena aku bahasa Banjar. Oh, itu pesan Sidin. Itu pesan Dan Sidin. itu kali pertama Pian berhadapan lawan Sidin tuh. Pertama kali Tahun berapa? 2009. 2009 itu. Lawan Guru Johdi lah. Lawan Guru Johdi. Oke. Tapi kalau mengaji sudah 2006 Ya, sudah mendatangi Sidin. Ya, sudah. Cuma untuk yang Ini kali pertama berhadapan, Berhadapan. bertamu, Pandir langsung niat Pian lah ke situ, niat ente lah. 2009. Habis itu lanjut. Akhirnya mulai hari itu kan kita catat kajian, cuma oleh redaktur di kantor harus ada tema karena ada judul kan. Iya, Nah, bahasan-bahasannya. jadi pembahasannya itu bukan dari halaman per halaman kitab kada. Jadi judul per judul gitu. Apa yang paling banyak Sidin soroti Ya, itu yang dijadikan judul. itu yang dijadikan judul. Oke. Itulah kumpulan itu ya yang jadi buku sampai jadi ini. buku. Ya, Cuman aneh kada berataan karena pernah laptop hilang. Akhirnya yang terselamatkan yang itu aja. Oh, jadi yang jadi buku ini adalah yang terselamatkan, catatan yang terselamatkan. Ya. Alhamdulillah kayak itu. Nah, dalam proses itu kan akhirnya rutin, rajin menyunting, mencatat segala macam. Kenapa? Ternyata banyak kendala di Pian juga termasuk musibah lah. Laptop hilang. Habis itu apalagi mungkin
Kehujanan di jalan. Nah, itu sudah jelas Eh. ya, kayak gitu kan. Nah, selama proses bermajelis tadi, pian datangi guru mencatat itu apa yang paling membekas di pengalaman itu? Lawan guru ini sebenarnya rancak aja yang ibaratnya hal-hal yang ya bagi orang tua apa lah Spesial. ada spesial, ada istimewa Karena pian, istimewanya. karena pian bisa privilege di situ. Keistimewaannya Iya. pian kau parah Ya, lawan si Din. jadi pernah si Din tuh berucap di majelis kan. Karena ada orang datang modelnya tuh kayak hendak anu si Din, Apa? kayak menyudutkan si Din tuh. Ah, ya. Dan orang ini saking niatnya untuk menyudutkan si Din, itu pakai teks. Oh, Sambutan membawa teks. Mungkin bagi kalangan orang awam itu, masyarakat awam mungkin kada tapi terperhatikan itu. Tapi karena aku liputan, aku mendengar itu, apa ini? Rasa aneh. Setelah acara memang ada orang datang menggelar acara ya. Dan menyudutkan guru dengan teks. Aku tertawa waktu. Aduh, ini berarti sih tahu dulu lah. Saya tahu dahulu kan. Siap sih kan. Kadang lu sebelum jauh lagi, orang tuh bertakun masalah hukum kah atau apa kayak itu di sini? Orang ini masuk tokoh. Oh, Masuk tokoh. iya. Jadi ada acara setelah pengajian siden. Nah di sana orang tuh sambutan menyindir guru. Menyindir. Wan, orang ini lah. Wah ini ya. Tokoh kan. Pokok kalau merasa bisi jabatan lah, merasa bisi pangkat lah. Itu diantaranya. Habis itu kayak apa Pian merespon itu setelah itu? Ada apa ya biasa? Ada apa ya? Biasa. Guru kada apa juga. Ada juga. Guru santai-santai aja. Santai selalu aja. Biasa aja bagi sini kan. Banyak tuh yang ada aja orang-orang yang memang ya niatnya tuh kada bagus lah lawan ulama itu nah. Oke, lanjut begini. Ada lagi hal yang menarik. Dan itu agak lucu sebenarnya. Nih aku perlu yang lucu nih. Aku perlu yang lucu nih. Apa? Lucu. Jadi waktu itu kedatangan Habib Zain bin Smith Oke, Habib Zain bin ke Smith. Majelis Bilal. Sebelum di tadi. Masjid Bilal. Sore itu sebenarnya sudah ditelepon oleh Imam FPI Kalsel kan. Oke. Habib Zakaria Habib Bahasim. Zakaria Bahasim kan sing ketua ya? Oke. Bul, di mana? Habib Zain ada multaqo ulama di Hotel Galaxy kalau saya. Sore. Tulip. Kalonya ente bisa hadir, makasih. Tapi kalau kada kau hadir, di Sabilal aja Oh ya, Di- maksudnya di di- kemana ya? ke majelis. kan? Menujunya. Majelis Guru Jodi. Oke, Nah, waktu itu aku hauran mau ambil anakku sekolah sore. sore lah. Sore. Oke. Jadi antar anak ternyata bini begawe lembur. Jadi, begawe lembur sampai parak maghrib. Nah, landung lah gitu lah ya lo kulitnya. Kalinya habis maghrib hanya aku kawa datang ke Sabilal. Tapi karena aku wartawan religi kan kawa masuk dalam. Dan orang tahuan aja. Tahuan Ya, aja mungkin sebagai itu. kawan. Oke. Nah, pas waktu sudah acara, orang sudah berkumpul kan. Aku ini masuk. Pas duduk berseberangan lawan guru. Oke, Om Guru Jadi tadi. Guru Jodi duduk behigaan lawan Habib Zakaria. Oke. Habib Zain Smith sebelah sini, aku seberangan. Nah, aku ini kan aku nomor 2. Ada Habib di muka rasanya kalau. Nah, guru yang lain, kawan-kawan wartawan yang lain nih, kada ada yang memoto. Aku ini datang cepet-cepet kan. Guru ini cangang lawan aku. Model kayak memberi isyarat tuh, tapi aku udah paham. Apa ada mati guru nih? Karena cengang guru lawan aku. Aku ini ayat kan ada yang jadinya kamera anu nih foto. Kayak keterangan, kayak itu kayak under exposure ya. Oke. Kan ada yang jadi pokoknya bebayang. Kabur. Oke. Apa ada mati kok. Berapa kali nih? Sampai ada orang mengetok bahu pengelola masjid, bukan pengurus. Oke. Apa aja? Nang. Ikam kada mendengar kah, Jar? Apa aja? Ujar guru, kada ada yang boleh memoto kecuali rombongan Habib.
Pantas dah matiku. Saut ikam aja. Wartawan lain ini Kan dia mau motonya. Wah, ini dah matiku. Tersalah aku. Karena kada tahu lah datang Landung lah. Datang Landung kan. Bah iya Pak matiku. Iya. Tersalah sama aku Iya, Landung kan. Iya, salah sudah lu. Oke. Lanjut. Cuman nah, fotonya ini sudah kukirim lawan redaksi. Halaman pertama kan. Halaman pertama. Nah, matiku kayak apa lah. Akhirnya aku hubungi Habib Zakaria. Oh, karena ada nomor telepon. Karena Habib Zakaria akhirnya yang tanya jawab. Kontak ya. Yang tanya jawab Mujaharas itu kan ingat karena ada foto di situ. Jadi aku telepon nih Habib Zakaria. Bib, bujur kah kada boleh Kada boleh moto. Kada boleh memoto. Amun ente boleh aja jadi. Spesial. Mun ente boleh aja. Amun ente boleh aja jadi selamat dong. Alhamdulillah. Cuma aku kada sempat bepandir lawan guru ya. Bahwa ini nih clear antara aku lawan Bobohan Habib nih kan. Habibnya ya karena kan yang pembawa kan ya itu tuh termasuk privilege dari Habib. Nah itu tadi. Nah minum dulu lah, minum lah. Panas tadi nih. Jadi menanggapi kisah guru, alhamdulillah kita sedih lah, apalagi Ramadan kan Sudin wafat di 9 Ramadan lah, masya Allah tuh takajud juga kita sedih lah waktu itu di Kalsel. Nah ulun ada bisi pengalaman juga pertama kali bertamu dengan guru Jodi. Waktu itu ada ya sebut aja salah satu paslon lah bulah sawan ke Sidin Belang. Mungkin ulun nih jika kada iringi paslon nih ke Belang Sidin kata dapat jual Sidin. Ada privilege juga dia alhamdulillah disuruh mengiringi kan. Uringi jong pati jalan. Ayo dah pati. Jadi di waktu itu tuh masuk ke rumah Sidin, makan bersama. Kita tuh himong loh bila makan diimbahin lama lo semeja seberdudukan melihat Sidin makan. Itu ada perasaan himong, senang pada harapan mata. Tapi kan Sidin lagi kada majelis, jadi biasa aja baju pos dalam tapi bawa kopiah. Nah, gue juga di waktu itu. Singkat kata panteran. Di situ tuh sebenarnya ada selentingan kalimat yang Sidin ucapkan di hadapan paslon tuh, tokoh tuh. Jadi Sidin kada kota karena si bu yang mati dia. Bisa aja dia maksudnya kayak itu itulah dalam hati. Tapi mungkin orang-orangnya yang menangkap itu karena itu kan bagian dari pemantik juga nih. Apa yang maksud Sidin juga kata pikirkan lagi tuh. Habis itu singkat cerita yang paling berkesan dengan aku lah kayak itu. Aku langsung bersalaman, cium tangan, dan lucunya kenapa waktu itu tuh sambat dari Sidin. Guru, minta bekas buntung rokok pian lah, segini merokok kan. Anak buntung masih ada tuh. Oh ya, serah kopinya sudah ambil aja. Jadi ya itulah, buntung itu kayak apa ya kalau di santri itu kayak mengambil berkat buat ya. Mungkin ada yang ada kejadian, tapi itu salah satu kita mengambil berkat peguruan ya Allah. Jadi sawat lah itu salaman. Jadi pas rokok guru, seorang ambil, seorang merokok kan. Nah, pokoknya orang kadang mempedulikan itu, seorang peduli gitu kan. Ambil peduli lo misalkan. Rokok surya di sini. Rokok surya apa kayak itu? Surya, kristal. Rokok kristal positif ingat benar aku. Nah, itu kenangan yang satu-satunya yang sangat melekat di ulun. Langsung bersalaman berhadapan Sidin. Sebelum ada pemilihan kan Sidin kan sudah wafat meninggal kita. Dan memang bujur panjang Sidin kada jadi jadi kayak itu kisahnya Bu. Pengalaman sedikit lawan Sidin tapi kan kada intens itu aja. Nah bagaimana lagi pengalaman ente, apakah ada pesan abah guru waktu mungkin Sidin sewat garing lah sebelum meninggal? Kita kan dengan kebaikan aja nih. Jadi saking hebatnya lah aku melihat hebatnya orang terdekat Sidin mungkin kada tahu apa penyakit Sidin. Wah, Sidin menyembunyikan. Sembunyinya. Karena orang yang memadahkan lawan aku nih, orang dekat benar. Orang yang ibaratnya soal sebantal. Kodam Sidin. Kada juga, tapi parak benar sih. Oh, bisa lo menangkap. Karena tahu Sidin apa, garingnya apa lah. Tapi sampai bila? Tadi sampai seitunya Sidin menjaga. Luar biasa. Karena kita di Banjar pastilah pengajian Sidin makin kesini muncul di FYP. Aku tuh termasuk yang di TikTok tuh banyak guru-guru rekaman pengajian Sidin muncul, termasuk sampai catatan imak muncul. Gitu. Nah pertanyaannya adalah, bridgingnya ke sana. Pertanyaan adalah sejak kapan Ika merasa penting maulah lagi catatan tulisan itu didesain jadi JPEG tulisan itu dan dikompos di TikTok. IG. Kapan? Kenapa Ikam itu merasa penting? Terus Ikam tuh kayak mengerjakan kembali apa yang sudah Ikam tulis kan? Kalau yang di TikTok lah,
Kalau yang di TikTok itu aku pernah tulisan-tulisanku itu dikutip orang. Oh, oke. Dijadikan orang buku. Lah, klaim dong. Nah, orang ini sudah kuhubungi. Maksudku gini, kalau Ikam menulis tentang itu, paling kada ada referensinya dari aku gitu nah. Ya, sumber kah lo, sumber cantumkan sumber bujur. Cantumkan. Nah, ternyata orang ini setelah aku pandir-pandir, pinanya kada tapi mengerti juga soal hak cipta, siapa sumber, apa referensi apanya, tahu ambil aja lah. Inya ini kada tahu juga bahwa yang diambil inya nih tulisan-tulisanku banyak benar. Kalau kada hilap sekitar 35 judul. Wih, itu tuh lebih dari banyak seduyau itu orangnya. Itu 35 judul dan inya kada tahu bahwa itu tulisanku karena aku kan di antaranya kan ada pakai nama pena. Oh ya oke. Di mana kan. Pernah nulis di website apa gitu. Pokoknya aku pinandu kisahku, tulisan-tulisanku dan orang yang pernah ibaratnya membaca tulisanku itu wah ini gayanya Bulkini nulis nih. Pinandu nih pas tulisan Bulkini nih. Tiba-tiba kenapa? Malah diklaim jadi ampuninya kontennya dikontenkannya lah itu nah. Dituliskannya di buku. Jadi buku. Oh ini cetak buku cetak secara fisik nih. Secara fisik. Oh, ya Allah, aku nggak tahu. Dapat kan dulu lah di mana itu? Kemananya menyebarkan? Jadi ada di majelis-majelis kadang ada juga. Jadi berjualan, akhirnya orang yang menukar itu, bang rasanya ulun pernah membaca tulisan pian. Aku khawatirnya sebutin kan, aku yang dikira plagiat nanti. Ya, dikira orang Ikam nang tiba-tiba, maka itu tulisan itu sudah ada di orang lain jangan kenapa Ikam mengakui aja timbul. Maka tulisan seorang ya. Nah, itulah aku tulis lagi di TikTok. Paling kada kan aku penulis, sumbernya langsung aku. Ya, ngaran Ikam seorang. Jadi aku sampai gini lawan orang yang bersangkutan nih. Jarko. Aku pernah mewawancara guru Hadrawi Haka almarhum. Cerita Sidin kayak ini. Ikam menulis hampir kutipannya tuh sama lawan aku. Sebijian. Ini sebijian. Menurut aku rasa kada mungkin guru Hadrawi berkisah dengan kutipan yang sama di hari lain. Kayak ke orang lain ya lo. Kecuali kita hadir bertiga waktu itu. Iya. Ada saksi kan? Ada saksi. Sedangkan Ikam waktu itu duaan aja. Nah itu. Adalah yang merespon. Jadinya merespon. Ulun ini jadinya mewawancara anak angkat Sidin. Oke, wah ini berarti belawan nih. Melawan nih harus tuh bang. Anak angkat Sidin jarang diwawancara. Jadi anak angkat Sidin ini samalah kisahnya. Iya, lawan yang Sidin langsung. Lawan yang Sidin. Alurnya sama. Waktu itu nulis cerpen kan mungkin satu alur sama. Bujo pasti kan pinando kita nih. Nang mana nunya tempel. Nang mana awal ya tengah-tengahnya apa. Fotonya sama. Aku menyertakan dua foto. Oh, ya. Fotonya sama. Foto ya dari tangan seorang kan. Kita tahu nih angle kita nih. Karena memang itu keadaan. Memang kada foto aku. Kada foto dari aku. Tapi itu foto yang kamu sertakan di tulisan di buku. Di buku. Di bukuku yang Abah Urus kumpul dalam kenangan. Oke. Jadi akhirnya karena mungkin dia mengakui Jarko ini ya. Kalau Ikam mengaku salah, aku maaf kan. Tapi kalau Ikam kadang mengaku salah, Ikam ibaratnya sampai lawas merasa bersalah aja lah aku. Ya, itu jangan akan maksudnya ada ketidaknyamanan lah dinya kan. Jadi akhirnya minta maaf nya. Akhirnya mau luluh juga. Mau minta maaf. Ayo minta maaf, minta ridho aja. Insyaallah untuk terbitan berikutnya yang pian klaim itu ulun hilangakan gitu. Ada dibuatnya lagi. Berarti itu sering gawian inya dong mau laulah buku. Memang dengan cara ngambil dari kisah orang lain. Iya. Jadi kayak kopas lah, tapi nya ngambil keuntungan di sana bukunya itu pasti dijual loh. Dijual. Dan kan, memang disebarluaskan. Nah, itu kan penyalahgunaannya adalah ketika nya mengklaim itu ampunnya dan nya mendapat keuntungan di sana itu klaimnya. Beda. Ini aku mengambilkan hati sedikit. Muhibin bukan yang ketujuh kisah ulama-ulama. Kalau kita men-share itu kan ya kada apa-apa siapa aja bisa melihat loh dan kita kadang menjual dalam bentuk keuntungan gitu. Nah, artinya siapa aja bisa mengakses kayak itu kan. Dan dia tetap bisa mencantumkan sumber dan referensinya. Jadi itu kada agak belain sedikit lah. Ada juga yang menjadikan itu konten YouTube. Nah, kayak apa tuh?
konten YouTube. Aha. Jadi tulisan itu dikisahkannya kembali. Oh, storytelling. Storytelling. Tapi kadang menyebut juga. Waduh. Dan ininya apa komentarnya di YouTube itu dimatikannya. Oh, jadi ada yang komen. Jadi kadang aku tuh berharapnya sebutin gimana. Jadi payahku mau wawancara guru, Yes. hadir di majelis itu. Iya. Paling kada cerita yang ku sampaikan itu paling kada sesuai itu nah. Aku kadang Jangan sampai dibelok-belok-akan. Nah itu Atau ditambah-tambahi bahaya banget. lawan deh. Karena kadang cerita kadang karomat-karomat gitu kalau. Yes, bujur. Kalau karomat-karomat ini sumbernya kada jelas dikiranya kena mengarang Bujur. dan cerita yang bujur itu dipadahkan orang. Bujur. Wah, ini Apalagi dong, orang ini. angkat tujuh cari kesalahan. Nah, Dicari-carinya benar Dicarinya kesalahan. Kesan di apa dipergunjingkannya lah. padahal aku ibaratnya kan tahu aja lah mau wawancara guru tuh ngalih Iya, padahal. kita ini aku sedikit. Kita tuh sedikit banyak memfilter Ya. mana yang layak publik orang tahu, mana yang ini kada kesan ulang tahun, ini kesan seorang aja pastilah. Apalagi umum kita ya paham lah soal pengajian gitu nah. Itulah. Makanya rancak lo nih memuluhan Jawa Banjar yang ke-7 menonton ceramah guru pasti tahu. Guru tuh kadang bila pengajian ada aja wai-wai sini mati mic. Ya. Bila mau mati mic tuh berarti orang di sekitar sini mendengar. Nang di luar apalagi di luar langgar apalagi yang sudah di media sosial ya kan tahu lah apa nih dalam sini. Dan kita ada itulah kenapa kita kadang bila ke pengajian mungkin ada beberapa orang juga yang sama-sama kita lakukan ketujuh bila pengajian tuh berparak sama sekali Sidin nangar apa yang Sidin bicarakan kayak itu buatnya sih siapa tahu ada yang nggak tahu kan kita kasih tahu dulu rami apalagi ada kan ada Sidin pesan terakhir atau apa memesan Ikam karena kan yang Ikam catat lo pasti atau Sidin pernah ada melihat tulisan Ikam langsung Oh itu kan koran itu diantar ke sini ke rumah. Iya. Jadi ujar orang dekat sih Din. Nah gitu orang dekat yang serumah lah. Karena bukannya hadang dulu karena itu kan bahasa Banjar di bahasa Indonesia kan ya ada lo dari sini Jadi ujar orang dekat sih Din. Kalau guru waktu kosong kadang baca koran itu aja. Oh dibaca sini Nah Sidin kan nomor Sidin ada aku bisa. Sidin nomor aku ada. Jadi kalau misalnya ada kesalahan komplain lah. Iya, ada tuh sini mah pesan atau menelpon itu. Tapi selama ini alhamdulillah kan ada. Karena kan aku hati-hati benar dah. Iya. Ibaratnya kalau yang remang-remang tuh aku kada pakai. Remang-remang tuh maksudnya Ibaratnya samar-samar. Harus ada penjelasan rinci. Iya, itu kada pakai. Jadi ini karena kalau dibeberkan malah orang jadi berpikir pulang Ya, tak usah ya lo bisa. baiknya jelas aja pasti aja. Apalagi ranah fikih lawan ranah tasawufan. Oke, jadi kayak ini Bu, bagaimana atau di mana saat Ikam di mana saat kabar guru wafat, guru Zuhdi wafat? Aku di rumah. Itu kan masa Covid. Covid, bujur, dan aku di rumah juga tuh pagi tuh. Covid aku tuh takajutnya tuh aku kira hoak. Iya, Karena berita hoak. iya orang Karena bola itu kan belakangan ada aja isu-isu tentang ada Sidin. kayak itu tuh. Ini masa Covid kan. Jadi takajut tuh langsung aku hubungi Hadam Sidin. Oke. Konfirmasi aku. Bujur kah ini? Bujur mah aku rasa terduduk nih. Terus tuh, aku nangis tuh. Iya. Nangis benar. Karena apa ya kita mungkin sekasran lah aku mau wakil perasaan banyak lah kelakasan pakas benar rasanya sini masih hanya aja tuh nah. Aku tuh kamu tahu kalau buku Abah Guru Sekumpul yang ditulis Ahmad Rosadi. Ahmad Rosadi. Yes, aku tahu, aku baca. Aku tuh hendak ke itu lawan guru nih. Lawan guru Rosadi ya. Rencananya tuh aku kena mau wawancara Sidin, tapi kan karena Sidin rasa anum, Iya. kena dulu lah. Iya. Sekalinya astagfirullah dalam hatiku. Wah itu Jadi, nah ini sedikit yang aku beberkan lah. Jadi 3 hari setelah Sidin meninggal, aku mimpi Sidin. Oke, apa kayak apa? Satu kata aja nih, jadi Sidin ngaji. Ngaji Sidin. Itu samar kan sebijian dasar rumah Sidin wajib Sidin. Sidin ada dalam satu rumah gitu kan. Oke. Dalam satu rumah. Di kamar itu ada orang mengajian. Jadi ada berlima kalau nggak salah. Tapi aku udah kan melihat tapi bepandir lawan aku tuh ngaji. Nah itulah yang menginspirasi ngaran itu ngaji di majelis Abah Haji. Ngaji di majelis Abah Haji. Terus ngaji di majelis Abah Haji. Oke, mau di mimpi Sidin lah, masya Allah.
Nah, buku itu sampai waktu Sidin meninggal, kan sudah terpikir lah bahkan jadi buku atau itu sudah berproses setengah halaman? Ada terpikir. Kalau terpikir lah. Oke. Yang terpikir. Oke, malah setelah Sidin kededa Malah hanya Sidin kededa. udah kumpulkan catatan-catatan. Sayang kan kalau Nina kada sampai Iya, lagi. banyak ya catatan-catatan aku dulu di media Kalimantan hilang. Karena dulu namanya aku senangnya jadi wartawan religi tuh ini. Pernah acara di pengajian guru juga. Ada orang mampar koran sebagai lapik sajadahnya. Oh ya, Sekalinya halaman aku tuh rasanya Halaman C1. C7 kayak. C7 religi. C7 Oh, iya, lah. C7 religi. Jadi halaman C7 itu begunting mana. Jadi kadada dikeliping orang. Oh, ada nama nyimpan. Dalam hatiku ini tulisanku ini istimewa karena kada dijajak orang. Iya, akhirnya orang kada mampar itu dulu kalau tulisan orang kada dijajak iya, orang. karena kan bahas masalah hukum agama. Habib kan Iya. riwayat ulama-ulama. Iya, walaupun kan ada Arabnya lah. Ada daratnya. Tapi kan sebagai etika ya Iya. Allah beradab lah tulisan-tulisannya gitu. Jadi ditata orang dari keliping orang. Melihat ikam masuk di hadapan mata Di ikam. hadap di hingga kok. Di ikam. Mohon. Jadi kayak wah, tulisanku ditatap orang nih. Jadi gitu. Jadi Bang Almin itu, Bang Almin pimpinan redaksi Di berat kita. pernah hendak meminta aku ujar redakturku lah. Pernah meminta aku ke des lain. Karena di religi ini kan Kada ada duitnya. ada duitnya. Aku langsung belakangnya. Malah seorang rumah blok Seorang nama membari sumbernya cukup bukan punya ketahui lah kita yang membari. Jadi tapi aku melihat itu aku Ada merasa nyaman kebahagiaan, gitu. iya, Asal iya. ada kebahagiaan tersendiri. Iya. Akhirnya tetap itu sampai akhir. Sampai akhir tetap sampai kantornya tutup. Sampai kita ya berhenti lah di situ setelah di masalah tahap masal. Oke, alhamdulillah akhirnya bukunya jadi. Terus banyak keajaiban terjadi ya lu setelah buku rilis. Ya kan bisa dikisahkan itu? Off the record. Jangan lah. Artinya nih, tapi ini masih ada stoknya buku ini, buku ngaji. Ada lagi habis kan? Ada Mas. Kan masih ada. Jadi Ya, misalnya sekitar ada 30. orang lagi nah hendak, karena aku percaya benar netizen mungkin ada yang hanya tahu Sidin, Ya. ada yang hanya lewat di timeline Sidin, di timelinenya kayak itu kan, oh Guru Judi itu ternyata di Banjarmasin, oh ternyata Sidin sudah wafat, dan banyak pasti banyak, apalagi generasi kita yang anuman kok. Kayak apa cara mendapatkan bukunya? Apakah langsung memfollow Imam? Bisa. Dan di Instagram lagi. Nah, Di Instagramnya Muhammad Bulkini kawan-kawan. Langsung follow, diserbu nih habis ini. Follow Instagramnya, terus yang TikTok juga. TikTok itu lain kan kamu tuh. iya. Itu ngarannya siapa? Raudatul Muhibbin. Raudatul Muhibbin ngarannya. Yalah. Raudatul Muhibbin. Nah, jadi itu. Oke, seberapa berpengaruh TikTok di mungkin bagian dari dakwah hikam juga. Share kutipan-kutipan ulama, guru-guru kita di Banjar. Banyak ada yang merespon di sana. Kalau di TikTok lebih banyak kayaknya. Lebih banyak tapi yang aktif kurang. Paling nonton ya. baca, Angka nonton baca tontonnya kayak lah. gitu. Yang angka menonton lebih banyak. Oke. Tapi kalau yang lebih respon di Facebook. Facebook malahan lah. Facebook. Karena Facebook kan Kalangannya, kalangannya juga kan sudah bubuhan dan anu lah mencari pencahayaan, jalan kebenaran. Jadi wajar lah, itu wajar aja itu. Tapi alhamdulillah aku senang buku ini, dia konsis benar. Aduh, kayak apa aku bilangnya bahwa ini sudah marketing kan, dalam artian menulis hal-hal yang berkaitan dengan agama yang dulu aku tuh kepingin tapi sudahlah cocok gitu. Jadi kawan menulis novel, kita pernah satu kelas dulu menulis fiksi yang dimentori Bang Sandi Firly. Jadi ini Bulkin ini salah satu rival aku nih. Oh, aku harus bilang karena apa, kita tuh seangkatan loh menulis. Jadi novelnya juara 1, bulan novelku juara 2. Jadi aku harus mengakui keuletannya dalam merangkai kata gitu. Aku campur bahasa Indonesia nih. Oke, kita sedikit menyimpang. Menyimpang ke fiksi. Dulu terbit itu yang racun. Racun tuh berkisah soal apa tuh, budaya itu terus masuk budaya kah, kisah zaman dulu kah, atau apa semacam mitos yang orang apa itu pengajian lah, racun gaib lah, dan itu ramai itu kisahnya buannya lah kalau enak cari, tapi tampilnya kada tersebar banyak lah. Ada lagi Terus sambung pulang di Arus Sastra
di kandangan yang di situ aku 4 naskah drama, ini 4 novel dan juara lagi. Juara 3. Judulnya Azimat. Nah, Azimat ini berkaitan nih, waktu itu kan memang karena ada kejadian pesawat jatuh itu. Pesawat jatuh tahun 1978. Membawa rombongan haji. Itu kayak Papin kisahkan sedikit aja. Oh, kalau yang membaca pasti udah tahu kisahnya kan. Itu kan rombongan haji dari Banjarmasin, Embarkasi Banjarmasin, mendarat di Kolombo, Sri Lanka. Oke. Karena mau isi minyak. Aha. Nah, ternyata jatuh di situ. Nah, saksi Kisah itu di mana Pian mendapat? Nah, itu maksud gue. Di mana Pian mendapat? itu sebenarnya buku. Oh, dari buku. Dari buku Pak Yusni Tamrin kalau nggak salah. Ini Pak Yusni Tamrin ada buku. Bukunya itu sebenarnya dijual oleh Pak Tajudin Nurgani, salah satu sastrawan kita kan. Nah, Pak Tajudin waktu itu jual di Facebook untuk hari. Kenapa jadi kepengen rasanya bagus nih kalau dijadikan novel gitu. Waktu itu duitnya sebenarnya cukup duitnya. Karena cukup nggak sampai menukar itu ya. Ya. Oke. Karena waktu itu kan gaji kita lah di wartawan kan sudah apa namanya tanggal tua. Duit sedikit, jadi bininya sempat juga astagfirullahaladzim, duit saya ituannya ditukarkan buku gitu. Nggak tahu nggak keperluan uang banyak tuh. Lagi berapa hari lah gitu kan ada tanggal 6 lah gajian. Nah, waktu itu aku berpikir, matiku jadi akan duit supaya biniku nih kan. Bawain ini modal. Modal. Akhirnya, aku tulis kurang lebih sebulan diumpetkan ke lomba. Nice. Dan ini kan langsung satu jajaran dengan guru-guru yang menulis gitu kan, dengan sastrawan di Kalsel masuk gitu lah salah satunya. Oke, nice lah sampai di situ. Tepuk tangan dulu. Bawa bos sedikit lah. Kita akan singgung ke masalah apa nih? Dulu aku pernah mendengar siapa yuk? Zaman pejuang tuh kisah yang mana Jul yang itu ya racun. Itu racun juga. Kisah yang bila orang ada basic kisah Bahari yang Malabiu. Malabiu maksudnya kisah lucu Banjar ada sih lah. Kisah orang tua Bahari entahnya zaman Belanda kah. Kayak membaca sejarah aja lah. Ya sejarah bacalah. Baca sejarah terkait itu tuh. Cuma Malabiu apa? Ya kadang harus Malabiu juga. Bisa. Kadang aku kisah ini aja nah bisa sih. Waktu aku liputan di yang halaman religi itu. Halaman religi, oke. Jadi pernah aku di rantau. Di rantau itu kan kita zamannya waktu itu ngirim berita di warnet. Yes, ya aku merasakan itu. Nah, di warnet waktu itu kan aku ini tertinggal HP. Oh, oke. Tertinggal HP ku ini gasan tanya jawab. Halaman Muzakarah yang diasuh oleh Habib Zakaria kan, Habib Zakaria Bahasin. Iya. Tak tinggal di sana. Aku ambil biniku, hanya sadar bahwa HP tak tinggal. Rupanya imbah yang mengetik nih ya. Belakas keluar kayak Belakas keluar. Habis itu, astagfirullahaladzim, tertinggal HP. Pas ke sana, kan ada lagi HP-nya. Ada dalam hatinya yang ambil kan? Ada sudah mengambil nih. Ambil. Ku telepon nih, nomornya masih aktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ampun Beb, ulun terbawa HP pian. Dikiranya itu nomor Habib Zakaria karena yang SMS-nya di sana. Assalamualaikum Beb. Mau nanya Beb. Isinya nih dialog dengan dengan Habib ulama, isinya ini bagus nih Habib itu. Pertanyaan-pertanyaan kan di sana. Aku nih kalau bapak dah kada Habib, kada diberikannya HP ku. Oh iya. Hendak bapak dah Habib, kada Habib kita kan. Habis itu mah. Jadi Joko bebulik ke rental tadi, ku hadangi di sana. Warnet deh. Hadangi kan. Aku tuh kebetulan hari itu baju koko. Oke. Baju koko hijau waktu itu. Selawar kain. Ya potongan aja lah Habib kan. Ada potongannya. Ada aja potongannya kan. Jadi Inya nih datang. Ya.
karena aku ini kan latar belakang lulusan bimbingan konseling. Iya, kita paham lah kayak apa menyikapi orang. Orang bermasalah ini kan kelihatan. Iya kan, kelihatan. Rasa bersalahnya harus tahu di hadapan. Datang Bang. Jadi aku mau hari itu nah. Ikam. Sini. Gaya Habib kasep tuh. Sini. Ada orang ini kayak apa halus, ganal, anum kekanakan. Ganal. Ikam ingatlah kawan kita Cemot lah. Mahmud Husin wartawan yang ganal. Oh iya. Ganal gitu. Ganal, lama gempa. Kalau ibaratnya berkelahi kalah lacung kita menurutnya. Kalau itu mah. Tapi kan karena sudah merasa bersalah ya. Bersalah. Aku baju koko. Gaya Habib juga kan. Sini kamu. Datangnya, ampun maaf Bib, bolak-balik. Aku mau ya. Itu membolehkan HP pian Bib. Nggih. Boleh kayaknya ketawa kan jangan kisah tertawa kan karena di rantau. Rantau pulang ya lo. Jadi ada ya kok sampai ke kantor biniku aja aku nang mengisahkan biniku. Ya Allah. Habib Jakar ya kok kisahkan itu tahu aja sih. Nah itu sebenarnya ada keberkatan di sana. Betapa riwayat panggilan, riwayat chatting kita tuh bisa menyelamatkan kita dari musibah. Ternyata ya lo. Alhamdulillah udah berkatnya gitu. Chatting sama Habib. Mantap bagus tuh. Ampun maaf lah ini kita mengaku Habib. Ini mengaku Habib cuma kan demi menyelamatkan harta kita kan. Termasuk jihad juga kan. Jadi Habib sehari aku. Berarti ya ternyata udah sebujur diambil lah. Kupikir tuh operator penyimpani. Ternyata udah sebujur diambil. Makanya jauh orang sedang nah. Jauh sudah orangnya. Ya sudah. Wah nih akun mau beli kilo, akun mau beli daripada ketulahan nih ya Habib. Baik ujung ha. Baik dibelikan kan gitu. Maling aja hormat di Habib ya Allah. Masya Allah kan itu kan kita nih di Kalsel nih termasuk yang sangat menghargai lawan ahlul bait kan. Sangat hormati. Oke. Lanjut dulu, aku baru tahu nih berapa menit. Santai, habis itu kita masih dalam bulan Syawal nih. Bulan Syawal, kemarin kan hanya imbah haul untuk lampaian nih lo. Saud ke sana? Kada. Kalau berapa kali sesuatu. Tapi di Ramadan, di akhir-akhir Ramadan, kabar duka itu sampai 27 Ramadan, yaitu yang biasanya kita sambat guru Banjar Indah, Kiai Haji Zainul Jupri. Iyalah, Kiai Saifuddin Zuhri wafat kayak itu banyak lawannya. Nah, yang ku ingat Bulki nih kawanku nih juga parak lawan Sidin. Artinya tulak ke majelis Sidin lo sawat ada catatan tentang pengajian Sidin juga Imam menulis. Sebenarnya kalau ke wadah guru Banjar Indah itu yang istimewanya itu kisah-kisah Sidin. Kisah-kisah Sidin tentang ulama tuh. Iya. Tentang ulama-ulama tuha kayak apa adab lah, karamat kan luar biasa tuh. Jadi kalaunya Sidin ibaratnya meninggal tuh kisah-kisah tuh hilang. Wah, itu aku sayang. Iya bujur. Karena aku mendengar kisah guru Sukumpul lagi anu kayak pahlawan Sidin tuh dari guru Banjar Indah juga aku menonton melihat guru tuha. Sidin termasuk guru tuha lah waktu itu yang Allahumma yarham. Ada bekas kesan apa yang sampai ke Ikam waktu lawan Sidin? Jadi apalah guru Banjar Indah ini kan termasuk aku di Banjar itu di majelis Abah Haji lawan di majelis beliau. Nah di kampung kami itu di Istanbul lah. Di Istanbul itu kan ada guru Masdar. Ya guru Tuhan. Sowan ke sana kan. Jadi ditakuni sih di Banjar ngaji lawan siapa? Jadi Jarko ngaji lawan guru Saifuddin Zuhri. Wah Jasidin, itu impuan kok. Tuh lagi guru Masdar. Iya. Karena Sidin itu bahadam di rumah abahnya guru Saifuddin Zuhri. Oke. Guru Abdurrahman Ismail. Sidin kepala sekolah kada salah lah. Kepala sekolah pesantren yang di dalam pagar. Sulamul Ulum lah. Nah, lawan siapa lagi aja Sidin? Lawan guru Zuhdi. Zuhdi anak Haji Muhammad kayak Sidin. Iya. Anu kawanku sekelas anu abahnya ya. Abah Sidin sekelas Guru Master ini berapa umur Sidin gue? 80-an lah. Kalau bisa 82 85 lah. Sidin buannya guru master yang biasanya di Arauda Sekumpul tuh paling muka yang biasa baca doa lawan Fatihah. Oke, lanjut habis itu. Jadi ujar Sidin terkait dengan Abah Haji nih. Juhdi ini tawadu di sini.
Waduh, luar biasa. Aku inggih pun aja kan, kada dia juga sama ini sini mungkin saya yang lain lah habis itu. Nah aku ngaji lawan guru jadi ngaji lawan guru Banjar Indah. Ya. Jadi lawan guru Banjar Indah ini ada banyak momen sebenarnya Oke. lawan Sidin yang berkesan bagi aku. Pernah umpat musafahah Lawan Oh berarti itu bareng dengan yang lain. bareng lawan keluarga ada juga. Aku membawa keluarga sekeluargaan. Alhamdulillah kesampaian tuh salah satu hadis Nabi kan juga Sidin lakukan kan. Iya. Prakteknya. Jadi ke rumah waktu itu sempat lawan Sidin. Yang menarik nih ada lawan Sidin. Supaya kita jangan sedih banget tuh. Ya kan pasti bener juga ada apa sih aku. Karena hening. Jadi karena ini malam Jumat guys. Iya, malam Jumat rajak sudah malam Jumat. Aku tuh umrah 2014. Oke. Jadi aku bersurban nih. Surban di bahu. Ada fotonya itu. Nah di lobi hotel waktu sampai di Madinah ada orang bertakun. Ikam hendak anak guru Banjar Indah aja. Mun tahu tuh berarti orang Banjar sama tahu. Habis itu Bang. Memang serombongan kami juga. Anak guru Banjar Indah. Kada aja kok. Karena apa? Anu jadi jauh orang nih. Pina mirip. Oke. Ada aja kok. Mudah-mudahan ya aku ya anaknya gitu kan. Ngomong aja Bang sebenarnya segitu aja kembali gitu. Iya Johannya kok. Sekalinya nih. Kada sekali. Orang tuh beberapa kali nyambat aku lawan aku nih. Kenapa ada mati kok. Dan tabalunyur ngaran abahku Saipudin juga. Jadi di koper itu bertulisan Muhammad Bulkini Saipudin. Kayak itulah ya. Jadi mungkin orang beranggapan aku nih rendah hati. Kadang mau akun mengakui saking dianunya nah. Dianyakinya anak guru Banjar Indah kah? Ada aja. Mudahan diakui anak lah gitu. Tapi itu yang bagus sih. Itu yang kedua. Pula. Aku mau olah Facebook. Oke. Ngarannya Ibnu Saipudin. Karena dan kada bermaksud untuk menisbahkan ke Sidin. Hanya Bakopiah. Dan Songkoy. Kada Bakopiah aja. Bakopiah ada. Awalnya Bakopiah biasa. Habis itu diserbu oleh follower ulama. Orang mengira aku anak guru. Banyak chat-chatan. Nama aku nih Bang. Menakuni banyak. Banyak astagfirullah dalam hatiku. Mudah aku jawaban kau kan. Tapi tetap yang maksudnya kita membalas dengan hal-hal baik. Mudahan seandainya ternyata aku money oriented ke orang tuh. Seandainya nih nyaman benernya. Ada yang menawari ini. Sekitunya orang lawan guru. Tapi kadang kan aku kada hendak sama sekali kan. Malah penyalahgunaan kan jadinya kan. Sampai orang sudah model kayak apa ya kayak mengagungkan ya fanatik. Ada orang fanatik dari Palembang. Aku ingat dari Palembang mencet berkisah bahwa melihat aku menyaksikan aku ceramah di Palembang. Aku bingung mau mengambil sikapnya kayak mana. Ajaib nih. Udah mati kok. Tapi halu udah kawan. Tapi ceramah itu kan maksudnya hal baik. Oke lah bagus tapi masa itunya pangmanar kayak itu diulang. Akhirnya aku melihat itu dalam hatiku kalau pindah jadi fitnah. Akhirnya kada lagi aku mengupdate status di situ. Oke, mengambil sikap lah ya. Akunnya tetap ada di sana. Tapi aku kada pernah lagi. Akhirnya kan aku akun lain yang namaku itu yang Muhammad Bulkini itu. Oke, banyak hal yang malah ikam pengalaman pribadi terkait Sidin lo pribadi. Apakah karena mungkin akan ada juga buku tentang Sidin? Harusnya ada karena kan imak parak juga nih ada foto lawan Sidin langsung. Apa ada kalimat yang mungkin tersemat benar dalam kepala, ingat benar ikam kayak itu yang kada kawa terlupakan tentang jadi lawan guru tuh ada yang ingat tuh aku izin empat majelis. Pada langsung lawan Sidin lah. Padanya kan di majelis Sidin itu ada yang umum, ada yang khusus. Oke itu. Ada ya khusus lah kalau di kalangan akunya sebenarnya lah kada parak banar juga lah.
Kada apa-apa. warak. Seikam yang lalu aja. Iya. Aku tuh lebih dekat lawan sosok Sidinnya ketimbang ikut jamaah orang gitu nah. Ikut jamaah yang lain. Oke, secara Sama pribadi ke Sidinnya. lawan lawan Abah Haji sama juga. Jadi ibaratnya Tapi itu lebih spesial bagiku. tahu kayak itu aja orang kan. Nah kalau non Sidinnya. Jadi aku pernah diizin non Sidin. Ada pengajian malam, kalau yang umum tuh malam Jumat. Ya dulu malam Minggu ada, waktu Sidin masih agak sehat lah. Sebenarnya kan garing-garing banget Sidin tuh. Oke. Garing banget Sidin. Jadi aku izin karena dapat informasi ada pengajian malam Minggu. Aku tuh kan rajin waktu itu kan. Rajin tolak. Bapak ada ya Pak? Baru 4 mengaji malam Minggu. Aja Sidin. Bawa kitab. Oke. Kita apa nih? Sekalinya namanya aku nih kan tahu ya kan kitab. Batakun lawan yang hadam Sidin lah orang dekat ya. Kitab apa yang dibaca? Ternyata kitabnya kitab hikam. Sesekali durun napis. Oke. Udah hatiku ini kelas Tinggi orang nih. tinggi. Barang mengambil berkat kan orang misalnya mandir martabat 7 kita martabak 7 lah. Darun Nafis kan pikir ya, Darun Nafis tasawuf lah, yang hikamnya tasawuf juga. Agak tinggi lah. Tasawuf. Jadi kata anu juga kita. Yang penting hadir. yang penting 4 hadir dulu. 4 hadir lah, 4 berdengar lah. Ini yang guru itu yang spesial tuh bagiku kisah-kisah Sidin. Kisah Sidin tentang ulama. Rami Sidin itu luar biasa. Karena Sidin mengalami langsung kada ujar gitu. Iya. Sidin umpat hadir. Misalnya Sidin berkisah tentang Abah Guru sekumpul, Sidin Ya, mengiringi. Iya. Nah, gitu nah. Dihiga guru. Entah lagi dah. Berkisah tentang Tuan Guru Husin Ali. Iya. Sidin yang membawakan kopernya. Nah kan Kayak apa ya? Mandak pemanu yang suruh langsung dihiga ya, Pak. kada ujar-ujar lagi. Nah, itu rasaku. Itu yang kita himungi ya, betul. Aku tuh jadi kurekami tuh. Sebenarnya kurekami. Dan insya Allah ada aja Pang rekaman-rekaman itu sebagian lah yang aku dapat lah. Mudah-mudahan itu. Tapi juga ini kan banyak juga yang majelis-majelis yang ada recordingnya ya, dokumentasinya. Jadi ada banyak. Pengarsipannya rapi gitu nah. Itu pentingnya sekarang majelis taklim itu punya dokumentasi, tim dokumentasi yang bagus gitu. Kira itu anu juga Bang, apa ngarannya warisan pemikiran Abah Guru. Ya. Abah Guru kan awal-awal yang video tuh di saat di majelis lain tuh belum se-prepare itu urusan majelis taklim. Di Sekumpul kita sudah menemui kamera, TV, kabel tersebar ke seluruh komplek ya lo. Mic-nya bagus, suaranya bagus. Di situ yang kayak jadi acuan. Kan kalau memang anak bagus sih umpat di Sekumpul lah. Kayak pas Sekumpul manajemen kru-nya aja kru. Jadi timnya itu memang se-prepare itu soal rekaman dokumentasi. Bahkan dulu ada yang memang merekam suaranya tuh yang di orang lain kan menggawe itu langsung dulu Haji Yunus siapa ya? Ada lah pokoknya. Ada. Jadi rekaman guru tuh serba banget waktu itu rekamannya kan. Kaset tip. Ya Allah, jadul banget. Itu yang di keraton lah. Di keraton, mulai dari keraton habis Sompul sudah mulai ada yang video. Oke, Bul, apa kira-kira lagi yang hal penting yang Pak singgung atau mungkin kita sampaikan ke penonton? Aku kada wani mengoyang-ngoyang hal yang terlalu lucu gitu kan. Semalam mantrakan sampailah martabat ini anu guru Banjarindah kan dimakamkan di Tungkaran. Ngiringi. Aku mengiringi cuma kada sampai ke makam. Karena kan waktu itu tuh ada sempat hendak dimakamkan di dalam pagar. Ada yang memadakan di Tungkaran. Jadi sempat di sana kah? Ada anunya. Jadi abahku termasuk yang di dalam pagar. Menjaga di dalam pagar maksudnya. Tapi kan yang di Tungkaran pun keluarga Sidin juga. Sama kan. Dan Guru Hudari kan di sana. Guru Hudari di sana, yes. Guru Sidin kan? Guru Sidin. Aku ada ijazah dari Guru Hudari itu, manakib. Bukan manakib seseman. Kamu baca manakib berat. Aku sebelum ini mengisah sedikit, aku banyak benar yang ijazah langsung ke guru-guru tuh manakib. Jadi mulai dari manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, turun ke bawah kan seseman, langsung ke Lampayan. Habis itu langsung guru Sekumpul, dapatnya aku dari Guru Menawar. Jadi ada beberapa manakib guru dan ya gue sendiri baca seorang aja di rumah. Kadang-kadang kangen lo rindu gitu nah kayak apa dulu Pak Sinurkin baca lagi. Aduh raminya kisah-kisah hari. Tapi kan jadi apa kan? Jadi buku aja.
Oke, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai menit ini. Tapi ini kita langsung aja ke bagian pertanyaan, Bul. Jadi ini ada pertanyaan, mungkin ente belum tahu kan. Ini pilih 3 kartu kena aku yang bacakan. Jadi cari cara sendiri untuk menjawabnya, kayak gitu. Jadi informasi sedikit ke kawan-kawan bahwa Bulkin ini salah satu yang aku pikir aku harus menyempatkan lah berpodcast dengan Bulkin ini. Sayang kalau ada, selain aku patuh, ini juga para kawan ulama kayak itu. Aku ngambil berkat, gitu. Ngambil berkat. Karena kan kita kan akan meninggal. Ini kan salah satu jejak digitalnya. Bapak apalagi itu nah, tumpul masih anu-anuan lah kayak itu masih ada kekuatan. Masih ada. Bagus ya niatnya ya. Bagus dong, karena jangan di mana kan lu. Berapa kali kau undang, makanya mulai dari tahun semal 2000 berapa itu aku kada pantas naik. Aku dibandingkan tamu-tamu ikam apa dah ya Allah. Kan kita nih ulama tinggi nih, kamu tuh di bawahnya lah. Penulis ulama itu kan hal yang sudah ada sejak zaman Nabi gitu nah. Dan ini penting kawan-kawan bahwa talenta menulis itu sangat berharga karena teks buku hal yang tertulis itu akan tersimpan lama dan kupikir itu abadi lah lumayan dibandingkan audio atau video kayak itu soal keabadiannya. Ada pendapat kada soal ini Kang? Aku senangnya ini kalau menulis lah. No, apalagi menulis buku. Apalagi buku. Ini Jan. Ini foto si Din kan? Ngaranku ada di sini. Iya, itu bangga banget. Suatu kebanggaan itu. Suatu keiringan dan keberkahannya rasaku kurasakan. Jadi kalau pesan dari aku apalagi santri tulislah tentang guru ikam. Bujur, yang ikam langsung mendapati CD ini loh, pengalaman lawan peguruan. Cara aku mengabadikan kenangan lawan guru-guruku lah beratnya. Kan abah guru sekumpul dalam kenangan kan sudah abah guru sudah. Abah Haji sudah. Ya kalau karena ada jalan Abah Guru Banjar Indah. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Aku doakan rekaman-rekamannya catatannya terkumpul. Amin, amin. Dan kita harapkan ada buku lagi dari Bulkini selanjutnya. Doakan dong. Mudah-mudahan lah lancar lah. Oke, pertanyaan utama untuk Muhammad Bulkini. Di mana tempat bukan nyambung tapi ini bisa sih. Jangan gini. Di mana tempat kerja terbaikmu? Jadi berarti kan bikin satu tentang bini. Yang lain aja cari yang lain. Kita tetap melindungi publikasi istri. Sosok yang menginspirasi siapa kira-kira? Anda kan ada role model dalam hal menulis. Siapa tahu kan pernah terinspirasi dari penulis luar misalnya menuliskan tentang apa biografi atau kan ada cerita atau ada orang nah aku harus kayaknya. Sebenarnya gini lah. Aku sebelumnya hendak berkisah itu, tapi alhamdulillah di tahun itu. Ada kalau aku tanya. Luar biasa nih kamu. Luar biasa. Siapa kira-kira Bu? Jadi cita-citaku awal waktu halus lah. Aku tuh hendak jadi ulama. Oh itu cita-cita yang mulia nih. Hendak jadi ulama. Iya. Tapi bila ditakuni guru, sopan aku bepadah. Kenapa? Kan itu kan waktu itu berpikirnya kayak terlalu tua. Lalu aku lupa menyederhanakan lawan kawan yang lain kan dijawab dokter. Pilot profesi nih. Akhirnya aku pilot. Mau pilot lah akhirnya mau cita-cita pilot. Kayak apa ya? Kayak lebih realistis daripada ulama nih modelnya. Tapi kan itu untuk anak loh. Waktu halus kayak itu kan. Halus. Jadi kan seiring berjalannya waktu Pak. Seiring berjalannya waktu. Iya. Nah, berbelok arahnya. Kenapa jadi wartawan? Itu di majelis Abah Guru. Abah Guru Sekumpul. Jadi Abah Guru Sekumpul tuh berkisah ini. Ada waktu itu wartawan yang mempermasalahkan Sidin. Era itulah waktu Sidin itu. Kenapa di dalam hatiku bukan seandainya aku jadi wartawan. Seandainya aku jadi wartawan. Aku mengangkat sisi yang baik-baiknya oleh ulama. Itu tahun berapa kalinya ternyata? Dan ternyata aku 2009 jadi wartawan. Berdirinya Media Kalimantan. 2009 dan disuruh jadi wartawan religi. Masuklah jalan itu. Jalan itu. 2017 hampir 1 bulan tulisan tentang Abah Guru Sekumpul ya. Jejak Wali kan ada dulu kolom rubrik di salah satu kolom di koran kita itu Jejak Wali isinya Abah Guru tentang Abah Guru. Kalau kada hilap habis bulan itu dan koran kita selesai.
Iya, iya. Berakhir di tahun itu 2017. Jadi ada redakturku mendengar kisahku itu. Kenapa ikam habiskan? Kenapa kan ikam kan dicicil ya? Jadi kayaknya jadi rubrik Jackwal itu tetap ada. Mungkin kalau kita kan tutup ya loh. Kan maksudnya gini, kisah Abah Guru Sekumpul ini dicicil aja Bang tahun dunia apa? Iya, maksudnya jangan dihabiskan. Pas momen haul 2000 berapa gitu. Oke, terkait ke cita-cita sampai 15 nah. Iya, cita akhirnya kan yang 2 tahun berapa itu di majelis Abah Guru itulah yang mulahku jadi cita-citaku jadi wartawan. Jadi wartawan ya untuk mengisahkan sisi baiknya ulama-ulama. Nah, perkembangan waktu kan kalau jadi wartawan aja aku pikir kan berita-berita ini kan kadang hilang. Ya. Akhirnya aku pikirlah jadi buku. Oke, nice. Jadi buku. Buku pertama itu kan Abah Guru Sekumpul dan Kenangan. Nah, salah satu yang mendorong itu Abah Guru Banjar Indah juga. Mendorong buku itu. Apa aja Sidin? Aku tuh kan awalnya menulis yang cerita-cerita Sidin tentang Abah Guru Sekumpul. Aku kumpulkanlah itu. Nah, derapnya ini aku takon-takon aku bawa lawan Sidin. Ulun nih hendak menulis buku tentang Abah Guru. Anunya tuh kisah-kisah dari misalnya pian berkisah, tulis. Nah, kalau dari pian sudah ulun tulis karena dari pengajian kan, rekaman-rekaman itu. Jadi aku melihatnya Sidin print outnya. Iya, karena kan Sidin harus tahu juga kayak outputnya nih kan. Jadi membaca Sidin. Jadi setelah membaca. Di hadapan ente. Anunya printnya di bawah Sidin. Di jurang kode Sidin. Akhirnya setelah membaca Sidin, bagus sih Sidin. Oke. Kalonya ada yang ibaratnya Sidin kada baca, tapi itu sesuatu yang ibaratnya detail benar, misalnya tentang apa pangkat kewalian, yang menjelaskan hal-hal yang kada terlalu masyarakat umum kayak itu kan, kada terlalu. Itu hindari aja ya sudah. Itu sudah. Habis itu aku tuh khawatirnya jangan-jangan kan orang kada percaya bahwa Abah Guru ini mengizinkan Guru Banjar Indah. Oke, ya. Lalu terpikirlah aku, ibaratnya Bapotok adalah gitu lah. Lawan Sidin lah. Bapotok ada. Ternyata ujar hadam Sidin nih. Aduh Sidin kalau aja. Aduh Sidin ja hadam Sidin tuh. Jadi disampaikan lawan guru, aku mendoakan aja Sidin. Nah, setelah itu buku itu ya jadi cetak aku hadiahkan lawan Sidin. Di situ dan Sidin berkisah lawan jamaah dekat Sidin. Dan ada yang memborong buku itu. Jadi bukunya dibagi ke jamaah. Cuma aku dapat royalti dari itu. Dari pembelian sebanyak dari pembelian sebanyak itu. Dan aku duitnya tuh sampai ini ada. Jadi aku kada mau itu. Kadang duitnya itu dari hasil itu ada. Aku kalonya aku ibaratnya manukan buku lagi, hendak aku putar itu. Tapi itu kan jadi ibaratnya ini urusan guru-guru lah, kayak gitu. Kecuali misalnya aku kan ini kayak gesen kemaslahatan umat nih mana ini. Misalnya aku bertamu ke wadah guru siapa, lalu mau wawancara, kita kan perlu amplop. Duit ini. Artinya ini kembali kepada guru juga, mulai kayak hal yang ini dapatnya dari kebaikan kita kasih kebaikan lagi, mulai gitu. Ada sebenarnya guru lain, perlu disambut ya guru lain yang mendukung ini. Boleh. Guru Udin sama Rinda. Jadi guru lucu. Guru Udin sama Rinda. Aku bertakon jalan Sidin kayak apa? Langsung. Masya Allah. Jadi juga jar guru Udin. Membisiki bang sebenarnya. Kakak ente langsung nih apa aja? Jual Abah Guru untuk Abah Guru. Jual Rasulullah untuk Rasulullah. Ujar Guru Udin. Kayak apa pahaman itu? Artinya buku mau dibukukan kan dijual deh. Dikisahkan di apa-apa. Hasilnya itu
Karena Boleh kan nasihin buang benernya. di bari misalnya disedekahkan nyatakan non sidin. Nah, kemaslahatan itu dinyatakan non sidin. Nah, itu yang kupakai Oke. untuk Mungkin mulai nih aku ambil sedikit beropini lah. Mungkin itu juga jalannya harus Ikam yang memulahnya, mau membuatnya, menulisnya, mencetaknya. Dan orang harus tahu bahwa Ikam memang menuliskan itu. Orang harus terbablis nih bahwa Ikam memang melakukan hal itu. Karena mungkin orang lain akan membuatnya dan mementingkan keuntungan desainnya seorang aja. Dan aku senang ketika mendengar ya Ikam menulis, Ikam tetap dapat royalti dan Ikam tetap menggunakan hasilnya ke hal-hal yang berkaitan dengan majelis juga. tapi aku kada menyambut 100% gitu lah. Karena kan memang ada hal-hal yang operasional gitu. Betul, aku bisa memahami itu, aku bisa mengerti itu. Tapi ya akhirnya orang-orang tahu lah bahwa ini Bulkini ini banyak menulis tentang guru-guru kita di Kalimantan Selatan, bukan kata itu. Oke, lanjut ya, next question ya. Lanjut pertanyaan. Ceritakan bagaimana kamu menghabiskan waktu saat pandemi. Nah, berkaitan nggak dengan tadi? Menghabiskan waktu saat pandemi semalam waktu COVID. Bapak ya, Mak. Ikam sudah terikat dengan perusahaan kan waktu itu? Sudah. Di apa-apa.com Apa baru? yang sekarang sudah berganti merah. Berganti nama ini ya. Jadi kita 2 kali. Hah? Ikam sekali aja. 2 kali juga. Iyalah. Kan aku sebelumnya Koran Banjar, Kabar Kalimantan, sekarang Poros Kalimantan belakangnya. Ada maksudku Hah? yang tenggelam. Oh ya. Iya, aku paham. Iya yang tenggelam. Sekali aja. Sekali. Aku jadi 2 kali. Bapak waktu apakah kamu masuk halaman meredakturi berita? Redaktori berita sambil nulis buku. Nulis buku sambil juga. Oh, itu berproses saat pandemi lah. Aku tuh kadang ya sebenarnya nulis buku tuh ada sebenarnya buku sudah jadi PDF tinggal ke penerbit. Tapi aku masih belum ini dikeluarkan. Masih disimpan. Kadang itu yang aku Jadi pikiran. Kenapa? Apakah ada yang kurang atau menurut Ikam ini belum ada statement dari seseorang atau kayak apa? Kata mengantar misalnya atau sebenarnya tentang tentang Abah Guru Sekumpul kan. Dan judulnya kan sudah ku publish di yang tentang canda Abah Guru. Judulnya Canda Abah Guru yang menusuk hatimu. Yang mungkin menusuk hatimu gitu. Oh ya oke. Itu. Jadi kumpulan canda-canda beliau. Kamu tulis ulang, dituliskan dengan bahasa Indonesia. Tapi itu sebagian mengena. Ya jadi pelajaran. Jadi orang di sisi lain jamaah tertawa terhibur, tapi sebenarnya di sisi lain jadi menertawakan diri sendiri. Refleksi kesedihan. Aduh, ya seorang ada ini. Sering nasihati ya loh, tapi dengan canda tertawa. Tapi masih aku khawatir canda itu dijadikan orang karena aku akan disalahgunakan, dipersoalkan orang. Ya kan banyak orang. Tunggu momen aja lah. Ya. Tapi kan jadi ya lo PDF-nya sudah. Tunggu aja. Siapa tahu ada momen yang pas. Ya, mudah-mudahan nasihat panjang umur masih ada rezeki lah. Oke, next question ya. Ke gunung atau ke pantai, Bu? Kenapa jadi gunung? Aku tuh sebenarnya kada suka tersengat matahari. Oh iya, kenapa? Kada ya, mau apa ya? Kada dihirang kada juga. Karena kan ikan terlalu putih gitu. Putih warna. Aku ya. Kada suka aja. Tapi ke gunung ada kondisi gunung yang kamu ketujuh ya gitu nah. Gunung tuh ketujuh aku. Cuma kesempatannya aja aku ini. Oh iya. Kada kayak orang yang harus effort mendaki, hiking, camping. Iyalah, Babi. Ya Allah, iya astaga, sama itu aja los banner pula. Jadi aku sebelum menikah, kita masih sama-sama bujangan, Dok. Iya, Yo. Iyalah. Sudah menikah ya. Pokoknya itu hanya banar tuh. Iyalah. Lawan Ableh. Ableh ini kopi selir, kamu udah bilang Ableh lo? Belum. Ini kopi selir lah, jangan ya Allah. Kita ke Tahura dulu. Tahura belum serami wah ini bukannya. Wah, ini sudah keramian, kan banyak macam-macam isunya Tahura nih, wah ini nih. Tapi lawan Ableh aku pernah naik juga. Iya kah? Yang Bukit Batas kah? Oh, Bukit Batas ya. Empat mania. Wah, awas kita ada mana kisah-kisah dulu. Ya udah, kita kisahkan nanti di luar kamera. Oke, siap. Yang oke aja. Jadi teman-teman jangan lupa follow semua akun sosial media Poros Kalimantan dan juga jangan lupa follow Bulkini. TikToknya ada di sini. Instagram juga. Instagram ada di sini. Oke. Sampai di sini dulu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.